Majjaka uharrik ba'baka wa sayatika sir. Ya, bangun kamu dari tempat tidurmu. Bangun dari tempat tidurmu. Gerakin ente, lawan itu ente punya setan. Ya, lawan ente punya setan. Wa sayatika sir, dan akan datang kepadamu sir, rahasia. Jadi kalau kita malas bangun, jadi kalau tempat tidur tuh kadang bawaannya malas. Ini harus dilawan, ini harus bangun dari tempat tidur dan kita gerakin, kita lawan tuh yang namanya setan, dan nanti kita akan dapat sir, dapat keberkahan. Utamanya kalau misalnya bangun di waktu-waktu yang penuh dengan barokah, waktu sahur, itu waktu sahur, waktu orang-orang di situ banyak orang bermunajat, dan juga di situ adalah sepertiga malam yang mana doa nggak bakal ditolak, yang mana kalau ada orang minta ampun diampuni sama Allah Taala, kalau orang berdosa bakal dihapusin dosanya itu. Kemudian ala talabil ilmi ayyakula ma wajad wa la yatakallaf ma faqat. Bagi penuntut ilmu, ya, ayakul, dia makan ma wajad, makan yang ada aja, ya, yang ada dimakan. Wa la yatakallaf ma faqat, jangan maksain apa yang enggak ada. Jadi nama santri itu dididik, diajarin untuk nerima, ya, nerima, dan juga bisa menguasai segala kondisi anak dia bisa, kondisi gak enak juga dia juga bisa. Jadi saat itu dididik untuk menguasai semua kondisi, suka, duka, enak, gak enak, dia bisa. Jadi kalau memang tiba-tiba gak enak, dia nggak kaget, udah bisa. Oh, udah pernah begitu, santai kan? Santai. Oh, enak, alhamdulillah, udah biasa, udah pernah enak senang. Begitu, pokoknya namanya pencari ilmu. Kita ini mencari ilmu ya, nggak harus tuh santri yang menuk, tapi pokoknya orang yang mencari ilmu disebut talibul ilmi. Itu harus makan apa yang ada, jangan maksain apa yang nggak ada. Ini ada satu doa yang kalau diamalin, dan doa ini langsung dari Rasulullah SAW yang beliau kasih kepada cucu beliau yang bernama Al-Imam Hasan. Ya. Imam Hasan radhiyallahu anhu dulu adalah gubernur, adalah khalifah setelah ayahnya, ya, setelah ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib itu khalifah diambil sama Muawiyah, diambil sama Imam Hasan, ya. Kemudian di situ ada Muawiyah ini pengen ngomong ke Hasan, udah anak aja yang jadi khalifah, anak jadi pemimpin, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan dia pengen jadi khalifah, tapi nggak bisa karena khalifah kan turunan ayah, warisin tahtanya kepada anaknya. Ya, di lobi terus sama Muawiyah ini sampai akhirnya udahlah nggak apa-apa ente. Cuman ada persyaratannya. Ente mesti ngirimin duit sekian setiap tahunnya, nanti Anda bagiin duit itu kepada fakir miskin di sekitar anak. Jadi setiap tahun ini Muawiyah ngirim duit, ya, kepada Imam Hasan radhiyallahu anhu. Kirim itu duit setiap tahun. Jumlah berapa dinar gitu, pokoknya banyak dah, 1.000 dinar atau 2 dinar. Itu duit itu bukan buat beliau pribadi, tapi beliau salurkan kepada fakir. Kemudian suatu ketika, suatu tahun, ya anggaplah setiap tahun lancar nih, tiba-tiba tahun ini kok nggak ada kiriman, aneh. Sedangkan para fakir miskin ini udah minta jatah. Wahai imam, mana jatah kami? Biasanya engkau nggak pernah telat. Umpamanya ya setahun tuh, umpamanya tanggal 1 Januari itu nggak pernah telat, nggak pernah meleset. Ini tiba-tiba kok meleset. Ini udah pertengahan Januari tapi belum datang juga tuh kiriman. Ada apa nih? Aneh gitu kan ya. Nah, Sayyidina Hasan itu hendak mengirim surat dan bertanya kepada Muawiyah, kenapa ini kok telat? Kenapa ini begini? Ya. Ketika beliau ingin menulis surat, kenapa? Karena beliau terdesak. Belum ditanyain oleh para fakir miskin yang udah nungguin jatah mereka setiap tahunnya. Ketika belum hendak nulis, beliau sudah ambil kertas, sudah ambil pena seperti itu. Pas menulis beliau nggak jadi, taruh beliau tidur. Dan beliau tidur bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah SAW bertanya, wahai Hasan, apa yang hendak kau tulis? Apa yang pengen kau tulis? Wahai kakekku, aku ingin menulis, aku ingin mengirim surat kepada Muawiyah karena Muawiyah telah telat mengirimi kiriman.
Sedangkan aku sudah ditanyain, sudah ditagihin sama orang-orang. Bagaimana ya Rasulullah? Wahai Hasan, maukah engkau aku ajarin suatu doa yang mana kalau engkau amalkan doa ini, kau hanya berharap pada Allah dan Allah akan memudahkan apa yang kamu inginkan. Lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW suatu doa yang berbunyi Allah maghfir fi qalbi wa ja'a wa ghta taja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Ya. Allah maghfir fi qalbi raja'ak. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku ini Pak rasa berharap hanya kepadamu. Wa ghta raja'i amman siwak. Wa ghta ya Allah putusin, hapusin semua pengharapan selain kepadamu. Jadi pokoknya harapan hanya pada Allah. Pokoknya selain Allah, ya Allah buang jauh-jauh. Ya Allah, hilangi dari hati kami ini pengharapan kepada orang lain. Pengharapan hanya kepadamu ya Allah. Gitu. Ya. Hatta la arju ahadan ghairak. Sehingga aku tidak berharap selain kepadamu. Jadi harapan itu hanya kepada Allah. Doa. Itu doa kalau dibaca habis sholat, dirutinin, diawamin, ente tenang, ente nyaman, ente tentram, ente tidak akan bilang apa. Karena ini doa dari as-sadiqil masduq. As-sadiqil wa'dil amin Rasulullah SAW, yang mana lisannya nggak pernah dusta, yang mana ucapannya selalu benar, yang mana ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Ya, lisannya beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Jadi beliau tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya, tapi semua adalah isyarat, perintah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan doa seperti itu. Allahumma qdhi fi qalbi raja'a wa qta raja'i amma siwa hatta la arju ahadan sehingga aku tidak berharap kepada siapapun kecuali Engkau ya Allah. Selesai. Udah kalau udah tanamin diri kita ini udah sama Allah taala, udah tenang. Ada enggak ada duit selalu. Bagaimana keadaan suka duka tenang, enggak mikirin, tenang rebes. Ada enggak ada yang masang tenda, rohin. Jadi kalau kita ngadain namanya ente hobi, ente yang mengalir dari tenda doang, gua nggak kalau tenda gua nggak makan, musyrik. Kucing ngasih makan, nggak kasih rezeki. Jadi kita jangan pernah gantungkan rezeki hanya di sini aja, tapi rezeki itu luas, lebar dari mana aja. Dan juga rezeki itu nggak selalu materi, enggak. Karena banyak orang tuh hanya mengatakan rezeki ini materi, duit enggak. Rezeki utama apa? Ente bangun, ente Islam, bersyukur ente bersyukur, masih Islam, masih punya iman. Kenapa? Rezeki kita malah Pak ini dapat iman dari Allah Ta'ala. Mungkin banyak orang-orang Cina-Cina sana, di luar sana yang hartanya banyak, duitnya miliaran, punya kapal, punya pulau, rumahnya megah, tapi dia nggak punya iman, dia miskin. Jadi banyak orang kaya seperti orang miskin, dan banyak orang miskin seperti orang kaya. Jadi kaya itu bukan laisa gina bikasatul arat Rasulullah SAW. Jadi gina itu bukan arat, bukan kebanyakan harta, tapi gina nafas. Tapi kaya itu kaya hatinya kaya, jiwanya lapang. Semua kondisi dia bisa terima. Kalau orang kaya coba dia bangun, dia bisa menerima keadaan tersebut? Nggak bisa, gila bunuh diri. Coba orang miskin, dia nggak makan sehari, dia tenang. Kenapa? Karena hatinya, jiwanya lapang, dia bisa menerima semua kondisi. Dia nggak makan, dia sudah biasa makan, alhamdulillah. Kalau dia dapat nikmat hari itu, dia syukurin luar biasa. Walaupun enggak, umpamanya belum dapat rezeki, dia tenang. Mungkin lain waktu atau mungkin esok hari. Kenapa? Karena jiwanya, hatinya lapang. Makanya kita buat nih hati kita lapang. Jangan jangan sebutin hati, jangan sebutin. Ya, hati ini dada jangan disebutin. Ya. Gedein dah, dilebar. Buat nih jiwa kita nih seluas lapangan GBK. Seluas lapang gitu. Gedein ya, maksud gede. Jadi maksudnya jadi orang tuh yang berjiwa besar. Jadi jiwanya besar. Itu. Jadi doa itu kalau dibaca dan juga diamalkan, insya Allah akan memudahkan, Allah akan mengentengkan, dan Allah akan menurunkan segala beban kita. Yang berat tanggungan Allah keluarin tanggungan. Pokoknya sahih Allah. Kemudian ya terhatam ala salik arba'al umur. Sangat dibutuhkan, sangat diperlukan ala salik orang yang berjalan, orang yang punya pegangan itu arba'al umur, 4 perkara. Ketiga sahih laisa fi bid'ah.
taubat dan nasuh la yarja' ba'daha ila dzillah wa inna al-laban ila dhar. Istirqa al-khusum hatta la yuqa alaihi haqqun li ahad. Tahsiratun min ilmi syari'ah qadran yu'ati bihi awamirillahi ta'ala wa yakunu bihi najatahu. Ya. Jadi kalau kita nih salik, misalnya orang yang mau taubat, orang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, salik artinya orang yang berjalan. Misalnya sih orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mesti memperhatikan 4 perkara. Jadi dia mesti i'tiqadus sahih. Dia mesti yakin dengan betul. Ya. Yakin kalau udah mau kembali, udah mau Allah, yakin. Ya, yakin. Jadi kalau kita mau sedekah yakin. Jangan ditunda-tundain lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Wala tajju fil salati illa ghadin la ghadin yarju wa anta fil hadi. Atau kama qala Syekh Abdul Qadir Salim. Kalau jangan ente tunda itu amalan kebaikan sampai besok. Karena besok itu masih ada, sedangkan engkau mungkin besok itu sudah ada di dalam di liang lahat, di dalam kubur. Makanya kalau udah mau tobat, mau kembali ke Allah, udah tanam gitu. Jangan ragu-ragu lagi, jangan bimbang-bimbang lagi, langsung tanamkan niat yang bagus, kegiatan yang kuat. Bismillah, saya mau kembali, saya mau tobat, ya, atau saya mau berbuat baik. Ya, Bismillah. Kemudian yang kedua, ente tobatan nasuha. Jadi tobatnya bener, jangan tomat, ya. Jangan tobatnya tobat sambal. Ya, kalau orang makan sambal karena pedas, lagi makan lagi sama dia. Itu namanya tobatnya dibuat mainan, jadi nggak benar. Dan juga ente nggak kembali kepada dosa yang pernah ente lakuin. Umpamanya dulu pernah mencuri, umpamanya gitu, udah balikin. Dan juga ente jangan pernah ulangin lagi dosa itu lah. Misalnya dosanya apa ya? Dan kolektor, tukang gebukin orang, udah balikin hak-hak yang sudah ambil. Dan juga ente jangan pernah kembali kepada debt collector lagi. Dan jangan pernah kembali kepada debt collector atau orang tukang tagih. Pokoknya sebagaimana tidak, kalau susu udah diperas nih nggak bakal kembali kepada wadahnya, nggak bakal kembali kepada asal. Jadi tobat harus benar-benar. Berarti tobatnya siapa tuh? Abu Nawas. Oh iya, udah tobat benar-benar sampai bikin apa? Syair ilahi sudah Firdausi. Terus kemudian yang ketiga, udah ente nenangin lawan, ada musuh, ada apa yang ganggu ente, jangan dilawan, jangan diiniin, udah sampai ente nggak punya sangkut paut sama seorang pun. Jadi ente kalau tobat udah jangan ada sangkut paut dosa atau sangkut apa sama orang, jangan dah, atau nyari gegara sama orang ya, jangan nyari musuh, atau ketika ada orang musuh ente diam, jangan ngelawan, udah balas dengan senyum, udah selesai. Ya, kalau udah tobat jangan sampai lagi berurusan dengan seorang pun untuk dimusuhi atau kita memusuhi dia, jangan. Udah tobat udah clear. Jadi sama siapapun baik gitu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kita harus mendapatkan ilmu syariat, terus mendapatkan ilmu agama apa sebagai bekal landasan hidup kita. Orang profesor, doktor, S1, S1, S3 semuanya itu yang punya bakat tinggi. Tapi kalau orang tersebut nggak ngerti agama, dia orang goblok. Orang goblok adalah orang yang tidak mengerti ilmu agama. Itu goblok. Walaupun pangkatnya S2, S3, S3 dan lain-lainnya itu goblok. Kalau ini orang profesor, doktor, tapi nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti bagaimana cara kencing, goblok. Tanpa kompromi, udah dikatakan di stempel goblok. Mobilnya banyak, katanya banyak, profesi sukses, bla bla bla. Cuman nggak ngerti bagaimana cara mandi junub, goblok. Ya, sukses, ya jadi fotografer, cuman nggak tahu bagaimana caranya sholat dan sebagainya, goblok. Nggak pakai dilakukan lah, bila syak tanpa ragu-ragu. Pokoknya orang goblok itu adalah orang yang tidak mengerti ilmu agama. Walaupun gelarnya banyak, walaupun hartanya banyak, walaupun bandanya banyak, tetap itu goblok. Jadi orang yang goblok adalah orang yang tidak mengerti agama. Titik, oke, koma, selesai.
Udah jadi nggak ada perdebatan lah. Kita bukan dia S2 ini ya enggak goblok ah. Ya, jadi itu yang keempat adalah bekalnya apa adalah memperoleh ilmu agama ya sampai dia tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintahnya dan juga itulah urusan tersebut adalah najatahu adalah jalan keselamatannya. Jadi orang itu akan sukses dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama adalah bekal kehidupan seseorang. Jadi jangan tinggal ilmu agama. Kita hadir maulid nih adalah hadiran itu bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kalau ada orang datang ke maulid, ya sekarang ada maulid nih di Kartini di mana ya? Itu orang datang ke sana, itu bukti orang tersebut mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang hadir taklim, hadir panjang seperti ini, bukti kalau Rasulullah cinta sama dia. Ente kalau ngaku cinta Rasulullah, ente begitu diterima. Tapi kalau di sini Rasulullah udah luar biasa. Tidak ada kedudukan yang melebihi kedudukan gimana kalau seseorang tersebut dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa kita mau mencintai Rasulullah? Bukan amalan kita, apa kita mesti jauh, mesti ya, nggak ada apa-apa, nggak ada apanya. Ya. Sedangkan yang Abdullah bin Sultan mengatakan, ya Rabb, ma'ana amal, wakas guna pula jalan. Ya Allah, kami nggak punya amal, kami semuanya salah semua, dosa semua. Sedangkan beliau selalu 24 jam selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah SAW, dan tidak pernah sedetik pun lupa kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan seperti itu. Ya Allah, kami nggak punya amal. Ya, yang ada dalam diri kami adalah kesalahan. Radhiyallahu anhu wa masya Allah. Bahkan beliau mengatakan seandainya satu detik aku nggak ingat Rasulullah, aku nggak ngaku sebagai umat Islam. Itu bangkum yang tinggi. Artinya apa? 24 jam ya, setiap detik, setiap menitnya selalu ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau masih mengatakan begitu, kami nggak punya amal ya Allah, yang ada dalam diri kami hanyalah kesalahan, hanyalah dosa. Luar biasa. Ada yang agama lebih tinggi dari itu? Tidak ada, luar biasa. Konektivitasnya kepada Allah selalu nyambung. Bahkan tuh wifi nyambung terus, nempel terus, sinyal lancar terus. Sinyal 5G lancar terus, gacor ya enggak? Gitu. Jadi kalau ada orang-orang ada hadiran, ada ini pengajian rutin, itu pengajian maulid, makan kebuli, itu orang goblok. Kenapa? Kalau dia ada di sini, dia dicintai Rasulullah. Dicintai Rasulullah. Dicintai Rasulullah. Tidak ada kedudukan yang hebat kalau kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang hadir maulid itu membuktikan dirinya cinta. Tapi kalau dia hadir taklim, dia dicintai oleh Rasulullah. Ya, kalau orang mengatakan cinta kan ada dua kemungkinan. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau dicintai, udah dicintai. Ini ditembak Rasulullah. Sekarang Rasul mengatakan, I love you. Aku cinta kamu. Kalau kamu datang di majlis ini, kalau kamu duduk di majlis. Di sini kan juga ada maulid. Benar enggak? Di sini juga ada maulid. Apa bedanya? Pilih mana? Pilih mencintai atau dicintai? Apalagi yang kita dicintai oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.